Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi kita mulai, silakan kalian baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil bi rahmatika ya alim ya rabbal alamin. Materi kali ini kita akan bahas tentang menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek. Materi yang saat ini kita bahas tidak jauh berbeda dengan materi sebelumnya. Di dalam memahami unsur pembangun karya sastra, dalam hal ini cerpen, ada unsur penunjangnya. Yang pertama, unsur intrinsik. Adapun beberapa unsur intrinsik dari cerpen antara lain, yaitu tema. Tema merupakan gagasan pokok atau ide pokok sebuah cerita. Pada umumnya, tema dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang langsung dilihat jelas di dalam cerita, bisa diistilahkan dengan tersurat, tanpa harus menghayati ceritanya terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu tidak terlihat. Dalam hal ini, pembaca harus memahami isi keseluruhan isi teks. Dalam hal ini disebut dengan tersirat. Unsur intrinsik yang kedua, yaitu alur. Dalam hal ini diistilahkan dengan plot atau jalan cerita. Secara garis luar, dalam sebuah cerita dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, perkenalan tokoh. Yang kedua, muncul konflik atau permasalahan yang dihadapi tokoh. Yang ketiga, peningkatan konflik hingga puncak konflik atau klimaks. Yang keempat, penurunan konflik. Yang terakhir, penyelesaian masalah. Yang dimaksud dengan konflik atau puncak permasalahan yaitu di mana cerita itu atau permasalahan itu memuncak dalam cerita tersebut. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu setting atau latar. Setting atau latar merupakan hal-hal yang berkaitan dengan waktu dan suasana dalam cerita. Misal, bertema pendidikan, settingnya sekolah. Unsur intrinsik yang keempat yaitu tokoh atau pelaku. Tokoh merupakan pelaku pada sebuah cerita. Setiap pelaku biasanya mempunyai karakter tersendiri, mulai dari watak, sikap, sifat, dan kondisi fisik. Karakter ada 3. Yang pertama, protagonis yang bersifat baik. Yang kedua, antagonis yang bersifat kurang baik.
Yang ketiga, tritagonis, mempunyai dua sifat, yaitu bersifat protagonis dan antagonis. Unsur intrinsik yang kelima yaitu penokohan. Penokohan adalah pemberian karakter pada setiap tokoh. Karakter yang telah ditentukan akan tercermin dalam pikiran, tindakan, ucapan, serta pandangan tokoh terhadap peristiwa yang terjadi. Metode yang digunakan untuk menentukan karakter suatu tokoh ada dua. Yang pertama, metode analitik, yaitu yang digunakan untuk menentukan karakter dengan cara memaparkan atau menyebutkan sifat tokoh secara langsung. Metode yang kedua yaitu dramatik. Metode yang digunakan untuk menentukan karakter tokoh dengan cara tidak langsung. Penggambaran tokoh dilakukan melalui percakapan yang dilakukan oleh tokoh lain. Metode ini dapat juga disebut dengan metode reaksi. Dalam hal ini, tokoh lain berupa pandangan dan pendapat sikap. Unsur intrinsik yang keenam yaitu sudut pandang atau point of view. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam memandang suatu peristiwa di dalam sebuah cerita. Ada beberapa macam sudut pandang antara lain. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, yakni pengarang memposisikan dirinya sebagai tokoh utama. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga, yaitu pengarang memposisikan dirinya sebagai tokoh yang membicarakan tokoh utama. Jika dalam bentuk tunggal, menggunakan kata ganti ia. Unsur intrinsik yang ketujuh yaitu amanat atau pesan. Pesan berupa nasihat, harapan, dan lain-lain. Pesan merupakan hal yang penting dalam sebuah cerpen, karena dengan pesan yang disampaikan oleh pengarang dapat menyajikan cerita yang baik, sehingga tokoh-tokoh dalam cerita dapat diteladani. Unsur membangun yang kedua selain unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Dalam hal ini unsur dari luar. Dalam cerpen juga memiliki beberapa unsur ekstrinsik, antara lain latar belakang masyarakat. Contoh, kondisi politik, ideologi negara, kondisi sosial. Unsur ekstrinsik yang kedua berkaitan dengan latar belakang seorang pengarang. Latar belakang terdiri dari biografi pengarang, kondisi psikologi pengarang, dan lain-lain. Itulah materi kali ini yang kita pelajari. Seperti biasa, tolong kerjakan tugas semaksimal mungkin, apalagi kalian mau menghadapi ujian tengah semester. Kalau nilai kosong, tetap rapot kalian kosong. Dan jangan lupa setelah belajar atau setelah mengerjakan tugas, diakhiri dengan membaca doa selesai belajar. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وارحمهم وأكرمهم برضوانك العظيم في مقعد الصدق عندك يا أرحم الراحمين.